Ya, saya ingin langsung mendengarkan apa ya, mungkin petuah dari influencer kesehatan ya, pelaku medis juga ya, dokter spesialis penyakit dalam Dalam. juga. Dokter Ning, kita sudah mendengar ya paparan dari beberapa daerah Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan. Ini luar biasa ya, percepatan penularan, gejalanya juga tadi diakui oleh kepala daerah seperti itu. Apa komentar Anda, tanggapan Anda, Dokter Ning? Ya, pertama tentunya secara subjektif saya sedih ya. Jadi saya termasuk orang yang mengikuti perkembangan pandemi ini sejak awal sekali ya. Jadi saya memang sudah mengedukasi sejak awal, ada seperti panggilan gitu karena waktu itu banyak sekali hoax sampai sekarang ya. Ya sedih juga akhirnya kita bisa mencapai angka 2 juta dan waktu kemarin beberapa waktu lalu waktu India rame-ramenya itu ya sebenarnya saya juga udah inilah ya istilahnya udah aduh jangan sampai nih Indonesia kayak begini karena itu momennya waktu itu juga pas ya. Setelah itu kan di Indonesia ada mobilitas massa yang cukup tinggi ya, waktu itu ada liburan lalu ada mudik bersama ya dan ternyata memang terjadi gitu dan ini yang lebih parah mungkin sekarang ini di angka 22 juta ini kita dapat nggak sampai 6 bulan ya. Waktu itu kita dapat 1 juta kasus itu sekitar 8 bulan lah ya. Ini untuk mendapatkan angka 2 juta, jadi pertambahan 1 juta yang kedua ini kita lebih cepat. Ya mungkin itu juga ada peran dari varian virus ini ya, kebetulan ada ini juga, ditambah juga kebetulan masyarakat kita yang mungkin sudah mulai jenuh ya, jadi banyak yang abai, lalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan beresiko, kerumunan ya, akhirnya mempermudah terjadinya penularan dan akhirnya kita ada di kondisi sekarang ini. Dokter Ning, tapi kalau misalnya kita melihat ya kalau dari segi lonjakannya kan karena memang betapa luar biasanya varian baru, varian Delta ini yang masuk ke Indonesia begitu ya. Tapi bagaimana juga dengan fasilitas kesehatan yang sudah cukup penuh. Nah, kemudian kan beberapa pasien COVID-19 yang misalnya OTG lah ya, kemudian melakukan isolasi mandiri di rumah begitu. Tapi kan kalau kita lihat mereka kan kemudian tidak diawasi secara langsung oleh tenaga kesehatan yang baik ya. Apakah kemudian itu tidak menjadi sumber baru penularan begitu? Iya, jadi sebenarnya tidak semua orang itu memenuhi syarat untuk isolasi mandiri ya. Karena isolasi mandiri itu kan sebenarnya isolasi itu tujuannya supaya kita orang yang sakit itu tidak menulari keluarga atau lingkungan sekitar kan gitu tujuannya ya. Betul. Jadi isolasi mandiri itu sebenarnya ada syaratnya. Jadi yang pertama misalnya bagaimana kondisi rumahnya, apakah memenuhi syarat. Kalau misalnya dia isolasi di rumah tapi masih kontak dekat dengan keluarga yang lain ya, masih kontak fisik atau mungkin masih keluar rumah karena pemahamannya masih kurang. Dia mungkin berpikir saya pakai masker, saya cuma mau beli makan di dekat rumah misalnya, itu banyak yang terjadi seperti itu kan. Memang awal-awal dulu kita mungkin bisa mengawasi ya, maksudnya puskesmas setempat atau pemerintah setempat, tapi dengan semakin banyaknya kasus saya yakin tidak tertangani, artinya banyak yang tidak terawasi dan itu wajar karena tenaga kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita juga terbatas. Jadi memang dari pandemi ini kan yang kita takutkan ini bukan masalah kalau penyakit ini menyebabkan kematian yang tinggi. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit pandemi sebelumnya ya, misalnya SARS, saudara sepupunya dari SARS-CoV-2, ini angka kematian atau case fatality rate kita yang COVID ini lebih rendah. Tapi kenapa justru lebih berbahaya? Karena banyaknya orang yang gejala ringan justru. Jadi banyak yang gejala ringan, banyak yang tidak bergejala ya, akhirnya banyak yang tidak terdeteksi, penularan itu terjadi terus-menerus. Dan kalau ada di posisi sekarang ini, di mana banyak yang sakit bersamaan, nah itu yang berbahaya adalah fasilitas kesehatannya. Jadi bisa terjadi sakit yang bersamaan, fasilitas kesehatan benar-benar tidak bisa menangani, ya akhirnya yang kita takutkan nanti kalau sampai kolaps ya, kalau sampai kekurangan tenaga kesehatan. Kadang kita menambah tempat itu mudah ya, mungkin kita tinggal menambah tempat tidur gitu. Bahkan tempat tidur itu kalau di rumah sakit kadang-kadang kalau nggak ada rumah bed yang tinggi itu kita pakai matras gitu. Tapi bagaimana dengan Tenaga alat pendukung? kesehatan. Ya, tenaga kesehatan dan alat pendukung. Tadi dikatakan oksigen juga semakin menipis. Itu salah satu contoh alat pendukung yang sangat penting untuk sekarang. Lalu tenaga kesehatan juga nggak mudah mencetak perawat, dokter dalam waktu singkat kan. Kalaupun kita harus memberdayakan yang namanya mahasiswa kedokteran dan perawat ya. Mereka itu juga dalam tahap yang istilahnya mungkin belum siap ya. Ya secara mental, ya secara mereka mungkin hanya bisa membantu, tapi orang yang berpikir ini kan pasti orang yang ya dianggap sudah ahli ya, dan itu yang kita sulit kan, nggak mungkin kita mencetak ahli dalam waktu 1-2 hari gitu. Ya itu yang memang harus dipikirkan ya, gimana caranya kita harus segera menghentikan ini, jadi menghentikan penularan, lalu juga
Bagaimana caranya? Yang penting itu jangan menambah di hilirnya ya, tapi kita tutup di hulunya gitu. Ya, kalau nambah hilir ya tentu nggak akan pernah selesai ya, Dokter Ning ya. Apa Ya. mungkin solusi Anda sebagai influencer kesehatan juga mungkin bisa dipaparkan agar mungkin khususnya yang saat ini bersama Anda, para kepala daerah juga bisa mengimplementasikannya lah gitu mungkin. Iya, kalau untuk sekarang ini memang peran nggak bisa cuma dari pemerintah ya, tentunya harus ada peran masyarakat juga, karena di sini memang virus ini kan tidak bisa menyebar sendiri ya. Jadi yang menyebarkan virus ini ya manusia gitu. Jadi kalau kok bisa kita sampai sekarang ini kasusnya ada terus ya, karena manusia yang menyebarkan. Jadi ya kalau saya sih untuk masyarakat ini harus mulai inilah ya, harus mulai mengontrol dirinya masing-masing gitu loh. Jadi kita ini ada di posisi yang kritis, yang genting ya. Jangan sampai lah kalau sampai fasilitas kesehatan kita kolaps, itu yang rugi atau yang menjadi korban nggak cuma korban atau pasien COVID ya. Jadi pasien yang justru bukan pasien COVID yang membutuhkan perawatan itu sekarang juga sudah mulai tidak bisa mendapatkan tempat gitu. Di tempat saya seperti itu ya, jadi orang-orang yang benar-benar membutuhkan seperti orang-orang stroke biasa ya, yang tidak COVID pokoknya, itu mereka akhirnya juga nggak bisa ke rumah sakit ya. Jadi nanti menjadi domino yang mengerikan gitu loh kalau sampai benar-benar semuanya dipenuhi pasien COVID saja. Gimana nasib pasien yang lain ya. Jadi ya masyarakat ini sekarang harus sadar gitu loh. Kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat ya, kalau kita sebagai masyarakat minimal lakukan protokol kesehatan di tempat Anda masing-masing, minimal itu aja ya. Jadi kemana-mana misalnya harus bekerja, harus melakukan aktivitas ya lakukan dengan aman dalam tanda kutip, karena mungkin kita nggak nyaman ya menggunakan atau melakukan protokol kesehatan, tapi nggak nyamannya kita itu sebenarnya bukan untuk kita saja. Kalau kita sakit hanya untuk kita saja, itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Sakit ya misalnya yang meninggal ya kita aja, tapi ini masalahnya mungkin kita menulari orang lain dan mungkin orang lain itu yang tidak kuat gitu dengan penyakit ini kan. Ini yang mau saya dalami. Yang penting nih itu harus, iya betul. Jadi empati itu harus ditumbuhkan. Itu pertama ya, karena abai protokol kesehatan ini saya rasa yang paling utama, faktor paling utama. Yang kedua, masyarakat ini juga banyak yang masih minim literasi ya, jadi mudah sekali termakan hoax. Akhirnya sekarang takut vaksinasi ya, itu banyak. Padahal sebenarnya vaksin ini salah satu usaha kita untuk mengejar mutasi-mutasi atau varian ini. Karena kalau kita cepat vaksinnya, luas cakupan vaksinnya, itu kita bisa menekan penularan. Ya, menekan penularan di sini bisa mengurangi kesempatan virus itu bermutasi menjadi varian-varian lain. Ini baru varian Delta. Nanti kalau kita biarkan, mungkin dia akan menjadi varian-varian lain yang mungkin lebih kuat gitu loh. Dokter Ning, saya ingin coba Anda mungkin mengupas sedikit saja, mungkin singkat saja begitu. Karena varian baru ini benar nggak sih ada istilah penularannya cepat, ya kan? Tapi untuk dampak bergejalanya lebih panjang daripada yang varian lama ya? Nah itu belum ada bukti ilmiah ya. Jadi untuk masa inkubasi, untuk gejala itu sebenarnya masih dalam pengamatan. Ya memang ada beberapa negara yang melaporkan bahwa proporsi atau prevalensi gejalanya itu agak berbeda dengan yang sebelumnya. Misalnya kalau yang sebelumnya itu yang khas munculnya anosmia misalnya, waktu itu prevalensi sekitar 70-80%. Sekarang prevalensi anosmia itu katanya menurun gitu, tapi kita masih belum punya data pasti. Jadi itu hanya seperti pengamatan dari beberapa tenaga medis di beberapa negara yang mengalami lonjakan kasus varian Delta. Jadi kalau untuk gejala sementara ini belum ada bukti ilmiah, tapi yang jelas adalah kecepatan penularannya memang 2 kali lipat ya bahkan dibanding yang sebelumnya katanya cepat sekali yang dari UK ya, yang B117 itu kan waktu itu dikatakan sudah sangat cepat ya. Ini lebih cepat lagi daripada yang B117, makanya kasus kita bisa cepat sekali naik. Makanya kembali lagi ke awal, jangan tunggu gejala, tapi ya hindarilah bertemu, berkumpul, berkerumun begitu ya. Dulunya. Khawatirnya kan banyak omongan-omongan masyarakat itu kan seperti ini. Nggak apa-apa lah berkumpul, orang gua sehat kok, orang saya sehat kok gitu. Jangan-jangan dia udah terpapar tapi memang belum menampakkan gejala, begitu ya Dokter Ning ya? Iya, justru biasanya itu sumber-sumber penularan yang kita itu kadang lengah itu adalah keluarga dan teman. Karena kita selalu menganggap keluarga dan teman itu orang yang atau istilahnya lingkungan yang paling aman ya. Padahal untuk sekarang itu saya punya quotes gitu, no one safe until everyone is safe. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat virus ini. Artinya mungkin anak saya, mungkin suami saya ya, meskipun keluarga ya mungkin saja dia yang membawa. Toh sekarang semua orang kan keluar rumah ya. Selama keluar rumah, selama berinteraksi dengan orang lain, pasti akan ada resiko dia membawa virus atau dia menularkan atau dia tertular. Itu pasti ada resiko itu. Oke, baik. Kita jeda terlebih dahulu, Dokter Ning, Kang Deddy dan juga Pak Benyamin. Usai jeda saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.